firman yang kau berikan padaku begitu damai dalam hatiku. Skami siap, Skami siap, misioner so pasti, misionaris cilik siapa takut, children happy children, why not, doa derma kurban saksian so pasti. Siapa kita? Skami Karot. Siapa kita? Skami Karot. Tepuk Skami Karot. Paling kece, paling kompak, cinta Tuhan Yesus. Skami Karot Paling kece, paling kompak, luar biasa itu kami. Petik Skami Pariki Karot. Siapkan. Siap. Skami hidup berani, Tidak takut mati. Skami itu riang, tidak kenal susah. Adik-adik, pater, juga suster, pada kesempatan ini kita berada di sini untuk mengadakan katekese kita dan dengan tema umum Allah sumber kasih dan keselamatan. Jadi pada minggu ini kita telah memasuki pertemuan yang keempat dengan tema Allah yang pengasih mempersatukan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai bahwa setiap orang memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Ada yang berbeda bahasa, suku, agama, dan juga kebudayaan, bahkan bakat dan juga hobi dan sebagainya. Dari perbedaan yang ada sebenarnya dapat membuat orang saling melengkapi, atau kita pun saling mendukung. Namun ada juga melihat bahwa perbedaan yang ada justru kadang menjadi pemicu dan juga perselisihan dalam kehidupan sebagai manusia. Di sini di dalam tema ini Allah yang pengasih mempersatukan kita. Kita tahu bahwa Tuhan sendiri sebenarnya menghendaki agar semua manusia dapat bersatu sebagai anak-anak Tuhan yang sama-sama dikasihinya. Kita baca dalam pertemuan ini diceritakan tentang bagaimana Tuhan mencurahkan roh-Nya atas semua manusia agar mereka pun hidup dalam persatuan. Allah ingin memulihkan kehidupan umat manusia dengan menjauhkannya dari pertengkaran dan kebencian. Dari pengantar ini, marilah kita memulai pertemuan kita ini dengan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Sang Penyelamat kami, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Terangilah pikiran dan hati kami, agar bersama dengan teman-teman yang lain, kami dapat mendengar sabda-Mu yang akan kami dalami pada hari ini. Semoga pertemuan hari ini membantu kami untuk semakin beriman dan semakin mampu menjadi anak-anak yang dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan pesan yang Kau sampaikan melalui sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yoel. Akan terjadi kemudian bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang dahsyat dan mengerikan. Siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terluput. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baik saudari-saudari, setelah mendengar bacaan, marilah kita mendalami teks dari bacaan ini dengan pertanyaan-pertanyaan. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, yang pertama dalam kitab Yoel bab 2 ayat 28 sampai 32.
Allah melakukan pencurahan roh kepada siapa saja? Oke. Bahwa Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas semua manusia. Yang kedua, selain mencurahkan rohnya, apakah ada hal lain lagi yang dilakukan Allah dan dinyatakan oleh Nabi Yoel? Akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Baik, yang ketiga, menurut Nabi Yoel, apa yang harus dilakukan oleh manusia untuk memperoleh keselamatan? Berseru kepada nama Tuhan. Oke, sekarang kita tepuk salut ya. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, kesempatan ini, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pater Irpin untuk membawakan pesan dari kitab suci. Baik, suster, adik-adik terkasih, tadi kita sudah mendengar sabda Tuhan dalam kitab Yoel, dan di sana kita mendengar bagaimana Allah yang mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Pencurahan roh Allah kepada manusia merupakan salah satu tanda kasih Allah kepada manusia. Seperti tema bulan kitab suci nasional tahun ini adalah Allah sumber kasih dan keselamatan. Kasih Allah yang selalu memberi. Kasih Allah yang mempersatukan semua umat manusia. Dan kasih Allah yang memberi itu nyata ketika Allah mencurahkan rohnya atas umatnya. Dan kasih Allah itu juga yang mempersatukan umat manusia. Allah ingin agar dengan kasih-Nya semua manusia mengalami keselamatan. Oleh karena itu Allah mencurahkan rohnya ke atas semua manusia tanpa membeda-bedakan. Ia tidak memandang perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri kita, dan Ia mengundang kita semua untuk dengan perbedaan itu kita bersatu oleh karena roh yang telah dicurahkannya. Dan pencurahan roh Allah ini sekaligus sebagai penyatuan umat beriman. Maka kita pun dengan menyadari roh Allah yang ada dalam diri kita, hendaknya juga berani untuk bersatu dengan siapa saja. Dengan kata lain, dengan kesadaran ada roh Allah dalam diri kita, kita mau untuk bersaudara dengan siapa saja, tanpa memandang atau membedakan orang, entah karakternya, latar belakangnya, kulitnya, rambutnya, dan lain-lain. Dengan berani bersaudara satu sama lain, maka kita berani juga untuk menghargai ciptaan Tuhan yang menciptakan kita semua dengan caranya yang unik, menciptakan kita dengan kelebihan ataupun kekurangan kita. Lalu kemudian yang kedua, dengan mencurahkan rohnya atas umat manusia, maka manusia atau kita semua mengenal siapa Allah yang kita imani, siapa Allah yang menjadi pegangan, pedoman, dan tujuan kehidupan kita. Maka ajakan Nabi Yoel tadi, jika kita ingin selamat, maka salah satu cara untuk memperoleh keselamatan itu adalah dengan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana kita menyerukan nama Tuhan? Yaitu melalui doa-doa kita. Dalam doa ataupun ketika kita merayakan Ekaristi, kita menyerukan nama Tuhan dan kita memperoleh keselamatan. Adik-adik yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan yang kita dengar tadi? Yang pertama, sebagaimana Allah yang mencurahkan rohnya kepada semua manusia dan tidak membeda-bedakan kita semua, maka kita juga diajak untuk
berani bersaudara dan tidak membeda-bedakan sesama kita, berani berelasi atau bersaudara dengan siapa saja. Lalu kemudian yang kedua, kita diajak untuk juga tekun dalam doa-doa kita, karena dalam doa ataupun dalam merayakan Ekaristi, kita menyerukan nama Tuhan dan memperoleh keselamatan. Tuhan memberkati dan memberi kita damai. Amin. Baik, terima kasih. Setelah mendengar pesan, adik-adik, marilah kita mewujudkan doa permohonan kita. Allah Bapa yang baik, sebagai anak-anak yang dipersatukan oleh Roh-Mu, putra dan putrimu yang hadir di sini berharap dapat turut membangun hidup persaudaraan bagi semua orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, dengarkanlah doa anak-anak-Mu ini. Bapa yang baik, bantulah saya untuk ikut menciptakan hidup persaudaraan di gereja dengan cara berpartisipasi dalam kegiatan kami. Berilah kekuatan Roh Kudus-Mu kepada saya untuk mampu melaksanakannya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, bantulah saya untuk ikut menciptakan hidup persaudaraan di tengah keluarga dengan cara membantu kedua orang tua. Berilah kekuatan Roh Kudus-Mu kepada saya untuk mampu melaksanakannya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, bantulah saya untuk ikut menciptakan hidup persaudaraan di dalam lingkungan sekolah dengan cara membangun hidup persaudaraan dan peduli terhadap sesama, baik sesama teman dan dengan Bapak Ibu guru. Berilah kekuatan Roh Kudus-Mu kepada saya untuk mampu melaksanakannya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyimpulkan semua doa, wujud dan permohonan kita lewat doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Sang Penyelamat kami, terima kasih karena Engkau selalu menyatukan kami sebagai putra dan putri-Mu yang Kau kasihi. Walaupun kami berbeda-beda, kami tahu bahwa Engkau tetap mengasihi kami tanpa kecuali. Allah Bapa kami, curahkanlah Roh-Mu kepada kami, agar kami dapat selalu membangun hidup rukun sebagai saudara. Marilah kita memohon berkat dari tangan hamba-Mu Pater Irpin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga saudara-saudari sekalian dan juga setiap niat-niat baik kita, setiap rencana-rencana kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit,
lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.